Hai, Assalamualaikum. Video kali ini judulnya adalah Get Ready with Us for Scuba Diving. Buat kamu yang mau menyelam dengan peralatan seperti ini, bisa nih ditonton supaya kamu punya gambaran. Berikut ini adalah beberapa peralatan yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah buoyancy compensator device atau biasa disebut dengan BCD. Dalam istilah Indonesia, kamu bisa juga nyebut dengan rompi apung. Yang sedang saya lakukan ini adalah mengatur ketinggian antara rompi dan juga tabung supaya ketika menyelam nanti bagian belakang kepala saya itu nggak terbentur sama tabung. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengikat tabung ke rompi atau istilahnya bisa juga disebut sabuk pengaman kali ya. Dan ini memang ada rumusnya. Ketika kamu ikut sertifikasi menyelam, hal ini pasti akan diajarkan di awal. Nah, rumusnya itu adalah ganjil-ganjil genap-genap. Maksudnya adalah memasukkan tali dari lubang 1, 3, 2, dan kemudian 4. Pastikan tabung dan juga rompi itu terikat dengan sempurna alias nggak melorot. Alat selanjutnya adalah regulator. Yang saya pegang di bagian atas itu adalah first stage yang kemudian akan merubah dari tekanan tinggi di tabung menjadi tekanan yang intermediate. Kemudian yang saya pegang ini biasanya berwarna kuning, namanya adalah alternative air source atau octopus, yang kemudian digunakan sebagai cadangan ketika alat bantu nafas yang pertama itu mengalami kendala atau teman kita kehabisan udara. Nah, kemudian untuk yang saya pegang ini biasanya selangnya lebih pendek daripada yang kuning. Itu adalah alat untuk kita bernafas yang utama. Kemudian untuk yang ini namanya adalah inflator yang berfungsi untuk menambah atau mengurangi udara di dalam rompi apung kita. Dalam pemasangan inflator ini pastikan ada bunyi klik, yang itu artinya sudah terpasang dengan benar. Ingat untuk selalu merapikan segala hal yang ada pada BCD kita. Sambil memutar tuas supaya udaranya mengalir, dan tangan saya yang satu lagi itu memegang instrumen bawah air yang memberikan informasi tentang kedalaman dan juga tekanan yang ada di dalam tabung. Kemudian setelah udara mengalir, cek inflator bisa mengembang dan mengempis, kemudian cek second stage bisa digunakan atau tidak, dan lihat kembali indikator bawah airnya. Dan itu salah satu checking sederhana yang perlu dan harus kita lakukan. 185. Kemudian persiapkan pemberat dan tentu saja beserta dengan sabuknya. Saya dengan berat badan 58 sampai 60 ini menggunakan 4 buah dengan masing-masing beratnya itu adalah 2 kilo. Dulu waktu awal saya menyelam menggunakan wetsuit, saya memerlukan 5 buah pemberat. Namun saat ini saya menggunakan 4 sudah cukup. Yang satu saya letakkan di saku sebelah kiri, dan yang satu lagi saya letakkan di saku sebelah kanan. Setiap penyelam itu mempunyai caranya masing-masing ketika menggunakan pemberat. Nah, cara ini adalah cara yang saya rasa paling cocok karena ketika pertama kali saya menggunakan keempatnya,
di sabuk atau di pinggang saya itu saya mengalami sedikit kesulitan ketika melakukan sebuah exercise yang itu nantinya akan digunakan ketika keadaan darurat. Kalau kamu belum paham dengan maksud kalimat saya yang terakhir, itu artinya kamu perlu ikut diving course supaya kamu lebih paham lagi. Baiklah, setelah baju sudah terpasang dengan rapi, saatnya memasang 2 buah lagi yang belum terpasang. Dan 2 buah ini saya letakkan di sabuk untuk kemudian saya gunakan di pinggang. Setelah kedua pemberat itu terpasang, nah kamu perlu tahu, perlu lihat, perlu memperhatikan cara memakai sabuknya. Seperti tadi ya, nggak asal pakai sabuk kayak sabuk yang biasa kita pakai di celana itu. Cara seperti itu dilakukan tentu saja demi keamanan kita semuanya. Setelah langkah-langkah tersebut kamu lakukan, itu artinya kamu sudah siap untuk menyelam. Tapi ingat, ada alat yang belum saya sertakan dari awal, yaitu adalah perlengkapan dasar berupa fin, masker, dan juga snorkel. Baiklah teman-teman, terima kasih karena kamu sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan sedikit gambaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyelam.